pagi hari kami Tuhan datang kembali kepada Engkau untuk mengucapkan syukur terima kasih kami Tuhan, karena Kau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicara Engkau bagi setiap kami. Kami umat-Mu, kami rindu suara-Mu, kami rindu pesan-Mu dalam kehidupan kami. Mari Bapa, kuduskan, sucikan hati pikiran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami layak menerima taburan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, kuduskan, sucikan hati, pikiran, dan bibir lidah hamba-Mu. Biar Engkau yang berbicara. Mari Bapa, hamba serahkan dari awal sampai selesai dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu saudara. Terima kasih untuk pemain musik yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya dan beriman, kira kita tidak mudah terseret dengan situasi dan kondisi saat ini saudara. Di luaran sana sungguh mengerikan, berita demi berita yang saudara dan saya dengar, bahkan baca di sosmed saudara ya, begitu luar biasa menakutkan. Tapi saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan selalu penjagaan Tuhan yang sempurna itu ada dalam hidup saudara dan saya. Jangan takut menghadapi kehidupan ini saudara, karena Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu menjaga, melindungi. Dia Allah yang tidak pernah terlelah. Dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelah. Saudara dan saya, percayalah bahwa hidup saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan berkata untuk setiap kita diberi kuasa untuk menginjak tulang kelejengking dalam nama Yesus. Apapun yang dunia saat ini terjadi, Tuhan punya rencana dalam hidup setiap umat manusia. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Saudara hiduplah melekat kepada Tuhan. Saudara hiduplah sesuai di dalam jalur Tuhan. Saat saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan sesuai di dalam jalur Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan berjanji memberikan yang terbaik. Masa depan yang penuh dengan pengharapan itu adalah milik saudara dan saya. Jika hidup saudara melekat kepada Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya saudara dan saya akan melihat Tuhan, akan melihat kuasa Tuhan. Saudara tidak akan tinggalkan sendirian. Saudara adalah biji mata Tuhan yang dipelihara luar biasa. Tidak ada sesuatu yang Tuhan berikan tanpa seizinnya. Ada sesuatu janji Tuhan yang diberikan bagi umat manusia yang mereka hidup benar di dalam firman Tuhan. Hari-hari ini memang hari-hari yang sulit saudara. Para pengusaha juga sudah mulai berteriak ya. Apalagi kalau ada kabar mau PSBB. Aduh Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Karena banyak orang datang kepada saya saudara. Mereka para pengusaha, mereka orang-orang yang punya bisnis. Mereka berkata, Ibu sampai kapan ini semua berlalu? Saya ngomong, sampai Tuhan katakan selesai. Kapan? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu dan saya percaya, saudara dan saya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Amen. Saudara dan saya dibedakan dengan orang-orang yang di luar, yang tidak mengenal kebenaran. Maka itu saudara jangan pernah takut. Mari kita hidup melekat kepada Tuhan, sehingga kita dapat melihat Tuhan, melihat secara jasmani atau rohani. Kita melihat Tuhan, sosok yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Seperti Maria Magdalena saudara. Kita baca dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 11 sampai 18.
Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal kepadanya. Saudara, siapa sih Maria itu kok begitu dia mencintai Tuhan? Siapa sih sosok Maria ini yang begitu setia? Mulai Tuhan memikul salib sampai di Golgota, sampai disalibkan, dia begitu setia kepada Tuhan. Dia adalah sosok wanita yang hari-hari ini sedang dicari Tuhan. Seorang yang setia, yang taat, bahkan sampai Yesus mati di kayu salib, dia tetap mencintai dan tetap setia. Saudara, melihat Tuhan, melihat sesuatu yang luar biasa. Bukankah saudara pernah melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan? Mujizat-mujizat yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Hari ini Tuhan katakan, engkau dan aku dapat melihat Yesus. Itu pasti. Karena kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Siapakah yang bisa melihat Tuhan? Siapakah yang bisa berjumpa dengan Tuhan? Saudara, ayat firman ini berkata, orang yang telah bertobat. Orang yang telah bertobat, dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Orang yang bertobat dari dosanya, dia bisa melihat Tuhan. Ada orang mau begini, Tuhan itu gak bisa dilihat, Tuhan itu roh. Saya ngomong, yes, betul. Jika rohmu benar-benar adalah milik Kristus, engkau sudah dipertobatkan, engkau hidup benar, maka engkau akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Setiap doa kita pasti berjumpa dengan Tuhan, pasti melihat Tuhan dengan ajaib, saudara, dengan mujizat yang diberikan. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 2 dan sampai 4, saudara. Yohanes 8, 2 sampai 4. Ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ini Yesus, saudara. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan," yang ke-10, saudara, kita loncat ke-10. "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum engkau?" Jawab Maria, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Orang yang bertobat dari dosanya, yang meninggalkan manusia lamanya, yang sudah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya akan diubahkan. Maria Magdalena itu tidak diperhitungkan, saudara.
orang yang berdosa. Waktu dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan mengangkat dia, mengampuni dosanya. Dia berharga di mata Tuhan. Makanya orang yang melepaskan kehidupan masa lalunya, jangan pernah takut, saudara. Apakah dosaku yang kemarin masih ada ya? Apakah aku layak di hadapan Tuhan ya? Saudara, kita harus belajar seperti Maria Magdalena. Tuhan cuma katakan, dosamu sudah diampuni. Kalau saudara dan saya dosanya sudah diampuni, maka kita layak berhadapan dengan Tuhan. Kita sujud menyembah Tuhan. Dia hadir. Dia melihat. Bahkan kita juga bisa melihat Tuhan. Dengan cara apa supaya kita bisa meninggalkan dosa? Jangan pernah menoleh ke belakang, saudara. Tatap masa depan, fokus ke depan. Karena Tuhan ada di depan. Mari hari ini kita mulai belajar. Tanggalkan manusia lama kita. Kita masuk kepada kehidupan yang baru. Yang lalu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Mari saudara, berikan segala yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Agar kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita layak di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Maria Magdalena adalah satu-satunya wanita yang begitu setia, saudara. Dia berjalan mengikuti proses di mana Tuhan sampai di Golgota. Bagaimana Tuhan diproses, dihina, dicaci maki, dia mengikuti. Jika saudara melihat filmnya, saudara akan tahu bagaimana perjalanannya. Dia begitu setia karena dia tahu dia pernah berjumpa dengan seorang pribadi yang luar biasa. Makanya dia begitu setia. Ibu-ibu, saya terlalu percaya wanita-wanita lebih setia. Banyak yang lebih setia. Ya, kalau doa pagi banyak wanita-wanita, doa malam banyak wanita-wanita. Karena apa, saudara? Kesetiaan. Dan tidak menutup kemungkinan juga bapak-bapak juga setia. Tapi yang di sini kisahnya tentang Maria Magdalena, orang yang berdosa, yang bertobat dan bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudara. Seperti halnya Saulus. Saulus, jika saudara membaca kisahnya, dia itu sangat-sangat tidak suka, sangat benci kepada umat Allah. Dia membunuh, dia membinasakan. Tapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Dia bertobat. Hidupnya diubahkan. Bukan lagi membinasakan, membunuh anak-anak Tuhan, tetapi dia menjadi seorang rasul, penginjil, memberitakan firman. Bahkan dia luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari kisah-kisah yang sudah saudara dan saya pernah baca dan sering kita baca. Jadilah apa yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau, bukan yang seperti kita mau. Daging kita ini memang enak, saudara, mintanya yang enak-enak. Tapi ngiring Tuhan harus pikul salib sangkal diri. Tak ada satupun janji Tuhan yang mengatakan bahwa langit biru, jalan merata. No. Masalah persoalan tetap saudara dan saya alami. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan. Jika engkau hari ini sakit, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kesembuhan, mujizat pasti akan diberikan kepada saudara dan saya. Jangan pernah saudara mengatakan, Tuhan kenapa ya kok pandemi ini gak berakhir? Kenapa ya kok semakin mengerikan? Saudara, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang saudara dan saya harus katakan, kita tetap percaya bahwa janjinya adalah janji yang murni. Tuhan tidak pernah membawa kita kepada pencobaan demi pencobaan. Tetapi Tuhan mengizinkan semua terjadi agar saudara dan saya semakin kuat di dalam Dia. Semakin kita melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan itu, bagaimana berkarya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Mari kita mulai merenungkan keadaan kondisi seperti ini. Jangan letih lesu. Jangan takut, saudara. Berapa banyak orang yang letih lesu saat ini? Padahal firman-Nya katakan dengan jelas, saudara.
Datang, marilah datang kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara, suatu kelegaan yang dijamin oleh Tuhan. Sesuatu jalan yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Kenapa saudara harus memikul sendiri, saudara? Kita belajar membuka hati kita, merenungkan apa yang sedang terjadi. Bahkan kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari tanpa putus. Kita terus hidup dalam roh. Kita berdoa. Kita terus menyembah Tuhan. Maka saya yakin masalah ini, dunia boleh berkata pandemi tidak akan pernah berakhir, tapi anak Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Ada satu beda. Karena apa? Kita hidup melekat kepada Tuhan. Karena apa? Ada janji-janji Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya. Itu jaminan. Dunia tidak bisa menjamin saudara dan saya, tapi Yesus yang bisa menjamin saudara dan saya. Amin, saudara. Dan bagaimana supaya kita bisa menjumpai Tuhan, bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan? Kita harus apa, saudara? Bersih hatinya, saudara. Ya, kita harus bersih hatinya. Baru kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Baru kita bisa berbicara dengan Tuhan. Karena kita bersih hatinya. Amin, saudara. Apakah saudara percaya bahwa hidup saudara ini ada masanya? Ada waktunya saudara bersuka cita. Ada waktunya saudara menangis. Ada waktu kita menabur. Ada waktu kita menuai. Ada mujizat yang diberikan bagi saudara dan saya. Ada waktunya saudara dan saya menunggu waktu itu. Tapi percayalah, semuanya indah pada waktunya. Amin. Saudara, kita akan belajar orang yang bersih hatinya itu bagaimana. Kita baca dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi hatinya benar-benar untuk Tuhan. Hatinya benar-benar fokus kepada Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Bersih artinya apa, saudara? Bersih itu arti murni, saudara. Berapa banyak kita jumpai hari-hari ini? Masih adakah hati-hati yang bersih ini, saudara? Masih adakah di dalam hati saudara ada cahaya, ada terang, sehingga membuat hati saudara dan hati saya ini bersih? Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang maha kudus? Yang kudus, saudara. Kudus-kuduslah, sebab aku adalah Allah yang kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat berjumpa dengan Allah tanpa hidup dalam kekudusan. Saudara, kalau ngoring-ngoring, marah-marah, bisa tidak ketemu Tuhan? Halo? Gak akan pernah, saudara. Baru diomongi, sudah ngomel. Susah sedikit, ngomel. Akhirnya keluarnya apa? Dagelannya, saudara. Angel tuturannya. Betul nggak, saudara? Itu yang terjadi. Tuhan bilang, ke kiri. Tuhan, ke kiri itu gak enak. Ke kanan aja. Jangan seperti Lot, saudara. Abraham sangat luar biasa. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke utara, aku ke timur. Dia melihat sesuatu yang indah di depan mata. Seringkali manusia melihat yang indah di depan mata, tapi tidak melihat secara roh. Tidak bertanya kepada Tuhan. Melangkah semaunya sendiri. Akibatnya, kalau sudah kebentur, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Haleluya, saudara. Tuhan, kenapa semua ini boleh terjadi? Kenapa engkau izinkan semua ini terjadi? Tuhan ngomong, apakah waktu engkau melangkah, engkau membawa aku di dalam setiap langkahmu? Apakah waktu engkau menentukan sesuatu, apakah engkau membawa aku? Bertanya kepada aku. Manusia memang sering begitu, saudara. Manusia selalu kalau sudah kebentur baru ngomong sama Tuhan.
Kalau sudah kepepet ngomong, Tuhan di manakah engkau? Jawab Tuhan luar biasa, aku di hatimu sayang. Enak loh ikut Yesus itu. Saat engkau hidup benar, saat engkau hidup benar di hadapan Tuhan dan kudus hatimu, maka engkau pasti melihat Tuhan. Engkau pasti melihat jalan yang Tuhan sudah sediakan. Amin saudara. Orang yang bersih hatinya, bukan yang orang yang kaya baru bisa melihat Tuhan, bukan orang yang punya jabatan tinggi baru bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan berbicara di sini tentang hati saudara dan hati saya. Tuhan tidak aneh-aneh saudara. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu melebihi dari kekuatan saudara. Bahkan Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang dikatakan pencobaan dari Tuhan. No, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Tapi Tuhan izinkan supaya saudara dan saya next level. Saudara dan saya semakin luar biasa. Amen. Iman percaya tak tergoyahkan. Kalau saudara hari-hari tidak punya iman yang kuat, saya terlalu percaya saudara nggak ada di tempat ini. Saudara sudah tumbang. Dengan keadaan yang seperti ini saudara, semua orang pada takut. Ya, ketemu orang lain takut. Mau salaman takut. Kita nggak nantangin, memang ada. Kita harus waspada, mencegah dalam kehidupan kita pribadi. Kita selamatkan diri kita dan orang lain kita jaga. Saling apa saudara? Berkesinambungan. Saling menjaga saudara. Mari hari-hari ini kita dimulai belajar saudara. Dengan kondisi yang seperti ini, kita semakin hari semakin belajar. Tidak ada ketakutan, asal kau murni hatimu. Yang selanjutnya, setiap orang yang mengalami perjumpaan atau bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan, hidupnya pasti dirubah. Hidupnya pasti diubah menjadi semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin luar biasa. Kuat di dalam Tuhan, kuat menghadapi masalah, bahkan kuat menghadapi tantangan yang akan datang. Itulah hidup orang percaya yang bisa melihat Tuhan. Dan bagaimana kita bisa berjumpa dan melihat Tuhan? Orang yang tulus itu saudara, dikasih Tuhan. Orang yang tulus ini Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat Tuhan. Amen. Orang yang hatinya murni dan hatinya mulai tulus saudara, saya yakin orang itu dicintai Tuhan. Dan orang itu pasti mencintai Tuhan. Amin saudara. Kalau engkau mencintai seseorang dengan tulus, engkau pasti menerima balasan dengan tulus. Tapi jika engkau hatimu tidak murni, orang yang melihat pun sudah terasa saudara. Kalau saya menghadapi banyak orang saudara ya, saya bisa melihat orang ini tulus atau cuma sekedar lip service saudara. Dan saya percaya itu karunia Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 11 ayat 7. Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus memandang wajahnya, artinya bisa berjumpa dan menemui, bahkan bertemu dengan Tuhan secara langsung. Tuhan ini dahsyat. Firman-Nya ini adalah firman yang hidup. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Tuhan tidak pernah nggak adil sama kita, tapi kita sering ngomong, Tuhan kok nggak adil? Aku sudah setia, aku sudah melayani, aku bahkan sudah berpuluhan, tetapi hidupku tetap seperti ini. Engkau tidak adil, saudara. Cek dan koreksi diri masing-masing. Apa yang sedang terjadi? Apa yang menghambat pekerjaan saudara, hidup saudara? Kita tidak perlu menyalahkan Tuhan, saudara. Kalau saya bisa menyalahkan Tuhan, itu saya lakukan 4 tahun yang lalu. Saya marah sama Tuhan karena saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan kok gak adil? Kenapa 12 tahun kau memberkati aku dengan menjadi seorang pengusaha yang sukses, tapi kenapa hari ini semuanya hilang? Saya ngamuk dan saya nangis.
Saya menangis saudara. Air mata saya buang percuma. Karena saya tidak tahu kebenaran. Saya mengklaim Tuhan Allah yang tidak adil. Karena saya merasakan saudara, saya setia ke gereja. Saya setia perpuluhan. Saya melayani Tuhan. Tapi satu yang Tuhan kurang, yang Tuhan minta dalam hidup saya, menyerahkan total hidup saya, memberikan seluruh hidup saya, waktu saya kepada Tuhan. Saya tidak mau saudara, karena background saya bukanlah hamba Tuhan, keluarga saya bukanlah keluarga hamba Tuhan. Mereka dari agama lain saudara. Saya adalah seorang businesswoman saudara. Kami sukses banget saudara, dari nol sampai punya mobil 5, sampai punya rumah 2. Apa yang kurang? Saya setia, perpuluhan setia saudara. Bahkan setiap bulan jatah kami adalah panti asuhan, panti jompo. Kami suplai saudara. Saya ngomong, Tuhan kau gak adil, kau jahat Tuhan. Waktu Tuhan mengatakan kepada kami berdoa, waktu saya berdoa, Tuhan ngomong cuma begini, nah berdiamlah engkau, berdiamlah engkau. Saya disuruh Tuhan puasa saudara, dan puasanya gak tanggung-tanggung. 3,5 tahun saya berpuasa. Saya membayar dengan mahal saudara. Saya tidur larut malam. Saya mau mencari keadilan yang sesungguhnya. Saya mau mencari kebenaran yang sebenarnya. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, sampai saya menghadapi kehancuran yang luar biasa. Begitu saya menyadari, saya bertobat, saya menangis saudara. Ternyata Tuhan cuma minta saya, hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Waktu saya mulai menyerahkan diri saya, November 2016 saudara, Tuhan mulai ubahkan hati saya. Saya tidak mengklaim Tuhan, saya malah melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan dalam kehidupan saya. Saya melihat karya Tuhan. Ternyata satu yang Tuhan mau, kalau engkau nurut, percaya, katakan sepatah kata. Tuhan katakan begitu, percaya saja. Dan sampai hari ini saya tetap percaya, saya tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Jalur Tuhan di mana saya mengikuti. Mungkin orang dunia, keluarga saya mengatakan, kamu ini gila, kamu pengusaha sukses, kenapa kamu tinggalkan? Saya ngomong sama mama saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Allah yang hidup. Saya melihat kuasanya, saya melihat Yesus dalam hidup saya. Dan mereka akhirnya berkata, itu hidupmu, apa yang kau lakukan, yang kau pandang baik, lakukan. Dan sampai hari ini saudara, pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlepas dalam hidup saya. Penyertaan Tuhan yang luar biasa, memberikan kehidupan baru di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang penting adalah orang yang tulus saudara, maka Tuhan akan berkarya. Tuhan tidak pernah memilih orang yang kaya baru Tuhan pakai, orang yang miskin ditinggalkan, atau orang yang miskin dipakai, orang yang kaya ditinggal. No, tidak. Tapi Tuhan memakai saudara dan saya sekehendak dan seturut dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Amin. Yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Orang yang percaya, orang yang percaya, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Orang yang percaya bisa melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Aku mengenal Kristus karena percaya. Amin saudara. Kita baca dalam Matius 14 saudara. 14, 28 sampai 29. Orang masih ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Orang yang percaya mendengar panggilan Tuhan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat. Mengatakan apa? Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan. Petrus ini siapa sih saudara? Dia hanya tukang apa saudara? Penjala ikan.
Berapa banyak anak-anak Tuhan kalau menghadapi masalah, ini Tuhan atau hantu ya yang bisa menolong. Petrus adalah orang yang dahsyat luar biasa. Meskipun dia pernah menyangkal Tuhan, tetapi dia hatinya kembali dan berbalik kepada Allah. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Karena dia percaya bahwa di depannya ada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Dia berjalan dan menjumpai Tuhan. Dia berjumpa, bertemu, bahkan melihat Tuhan secara nyata. Mari saudara, jangan melihat besarnya masalahmu. Jangan melihat bagaimana kehidupanmu hari ini. Tapi percaya saja bahwa Yesus ada di depan saudara dan saya. Tangannya selalu terbuka bagi saudara dan saya. Dia selalu berkata, mari anakku, mari, aku yang menuntun engkau, aku menopang hidupmu, aku yang membawa engkau pada kemenangan, karena engkau adalah diciptakan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin saudara. Apakah hari ini saudara sudah menyadari bahwa hidup saudara sangat berharga di mata Tuhan? Apakah saudara hari ini tahu bahwa saudara bisa melihat Tuhan? Halo? Percayakah hari ini saudara bisa melihat Tuhan? Percaya bahwa hari ini Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Apapun kesulitanmu hari-hari ini, Tuhan sanggup untuk tolong. Tuhan bisa mengadakan tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Jika engkau benar-benar percaya kepadanya, jika engkau benar-benar menaruh hatimu ini kepada Tuhan, meletakkan hidupmu kepada Tuhan, maka percayalah, ada perbedaan, ada kuasa, ada kemenangan, dan yang pasti Tuhan angkat saudara dan saya. Jika firman-Nya berkata, carilah maka engkau mendapat, ketuklah pintu maka pintu dibukakan bagimu. Maka saudara dan saya percaya, Roma 8:28, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera sukacita. Rancangan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Maka itu saudara, tidak ada alasan lagi bagi saudara dan saya hari ini mengeluh tentang keadaan, tentang kondisi kehidupanmu, tentang rumah tanggamu, tentang apapun, mungkin anak-anakmu. Tidak ada alasan saudara untuk menyerah. Tapi satu hal, satu kata, satu patah kata Tuhan katakan, percayalah. Maka saudara dan saya sungguh akan melihat Tuhan dalam kehidupan. Puji Tuhan saudara. Inilah firman yang saya sampaikan hari ini. Biarlah firman yang tidak terlalu panjang ini membuat saudara dan saya menjadi pelakunya. Bahkan saudara dan saya akan mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Kami undang pemain musik. Jesus, sungguh Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu atas kehidupan kami lebih besar Tuhan. Mari saudara, kita pujikan pujian ini. Tuhanku terlebih besar.
percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari apapun masalah kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, kuasa-Mu tiada bandingnya Tuhan. Hanya Engkau Allah, Engkau Tuhan yang hidup yang kami sembah. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Kami akan melihat kuasa-Mu, kami akan melihat mujizat-Mu, bahkan kami melihat Engkau Tuhan. Kami melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Apapun pergumulan dan masalahnya, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Bahkan kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Berkati Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Semakin hari, semakin Kau berikan kekuatan, semakin hari, semakin Tuhan melayani dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Hamba selesai berbicara, Engkau terus berbicara, Allah Roh Kudus tidak pernah berhenti. Engkau terus berkarya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah pimpin ibadah pagi hari ini mulai awal pertemuan hingga akhirnya. Dan kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan Kau sudah menerimanya sebagai kehidupan hari kamu itu. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Evi Novianti. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam Kau Yesus. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati kehidupannya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk melihat-Mu Tuhan, kami harus mempunyai hati yang bersih, tangan yang murni. Dan kami percaya hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkaulah penolongku. Terima kasih Yesus Tuhan. Saat ini juga Engkau jamah seluruh jemaat yang hadir di tempat ini. Satu persatu Engkau tilik, Engkau jamah, Engkau urapi dengan minyak-Mu yang baru. Sehingga semua diberkati Tuhan luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan-Mu diberkati Tuhan. Apapun yang Engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu Tuhan. Karena terlebih dahulu Kau sudah memberkati kami luar biasa. Dan berkat-berkat-Mu tersalurkan dengan baik ke tempat-tempat yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Kau sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Untuk kami dapat lagi melayani Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Saya berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini sakit. Dan Kau sudah menyembuhkannya dengan bilu-bilu-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka yang sakit sudah sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah berikan hari yang baik ini bagi kami semua. Saya syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Mari berdiri dan angkat kedua tangan-Mu. Dengan kepala pandang Yesus. Kalau Kau bersih hatimu, rumit tanganmu, Kau bisa melihatnya. Secara roh Kau bisa melihatnya. Kau berjumpa dengan Dia. Kau yang begitu mengasihi Kau, Yesus. Tuhan memberkati Kau, Tuhan melindungi Kau, Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah dari arah Bapa dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini, hanya Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya.